Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Wahyu Al-Hadi akan mencoba untuk mempresentasikan materi tentang tipologi pembentukan kerajaan Islam di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya. Pola Jawa perkotaan. Oke, next. Ya, pada pembahasan kali ini ada 4 bab pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian tipologi, kemudian sejarah singkat berdirinya kerajaan Islam di Jawa perkotaan, kemudian pola Jawa perkotaan dalam membentuk kerajaan Islam, dan yang terakhir yaitu ibroh setelah mempelajari materi. Oke, next kita langsung pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tipologi. Jadi kata tipologi itu berasal dari dua kata, typo yang artinya pengelompokan dan logos yang berarti ilmu. Jika digabungkan akan memperoleh pengertian yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan. Secara lebih dalam atau secara istilah, kata tipologi merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup maupun makhluk tak hidup atau seperti yang lainnya menjadi satu berdasarkan kesamaan tipe maupun jenis tertentu, misalnya berdasarkan kesamaan sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Oke, next. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya kerajaan Islam di Jawa perkotaan. Nah, ada yang mengatakan di Jawa ini ada 5 kerajaan besar. Nah, dari 5 itu tadi kemudian dikelompokkan menjadi wilayah kerajaan Jawa yang ada di pesisir, dan ada satu lagi Jawa perkotaan atau yang lebih dikenal dengan pedalaman. Nah, yang Jawa pedalaman ini atau perkotaan ini ada 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Kita masuk yang pertama yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini merupakan kerajaan yang terletak di daerah Kartosuro. Nah, Kerajaan Pajang ini juga merupakan kerajaan pertama, Islam pertama yang berdiri di wilayah pedalaman. Kerajaan Pajang ini didirikan oleh Jaka Tingkir atau yang dikenal dengan Sultan Hadiwijaya atau Hadiwijoyo. Yaitu setelah berhasil membunuh Arya Panangsang yang saat itu menjabat sebagai Kerajaan Demak. Setelah berhasil mengalahkan Arya Panangsang yang saat itu menjadi Raja Demak, Sultan Hadiwijaya ini memindahkan seluruh pusaka Demak, memindahkannya ke Pajang, sehingga berdirilah Kerajaan Pajang ini, ada yang bilang meneruskan dari Kerajaan Demak seperti itu. Dan kekuasaan Kerajaan Demak ini sampai pada pedalaman timur, sampai daerah Madiun. Kemudian daerah aliran anak sungai Bengawan Solo yang terbesar. Kemudian berhasil juga menguasai Blora dan juga Kediri. Oke, next. Yang kedua yaitu tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini bermula dari sayembara Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Nah, sayembaranya yaitu siapa yang berhasil membunuh Arya Panangsang membunuh akan mendapatkan hadiah berupa tanah. Nah, mendengar hal itu, Ki Ageng Pemanahan beserta anaknya yaitu Sutowijoyo dan Ki Panjawi yang saat itu juga menjadi pasukan atau anak buah dari Jaka Tingkir ini berhasil membunuh Arya Panangsang dan kemudian mendapatkan hadiah. Hadiah tersebut yaitu berupa tanah. Ki Panjawi mendapatkan daerah tanah yang di daerah Pati, kemudian Ki Ageng Pemanahan mendapatkan tanah di daerah Mataram. Nah, daerah yang didapat oleh Ki Ageng Pemanahan dan Sutowijoyo ini masih berupa alas atau istilahnya hutan. Kemudian dengan kegigihannya dan keuletannya, Ki Ageng Pemanahan beserta anaknya yaitu Sutowijoyo membabat hutan Mataram. Kemudian setelah berhasil membabat,
Ki Ageng Pemanahan dan anaknya berhasil mendirikan seperti rumah-rumah dan pemukiman, dan kemudian mendirikan sebuah kadipaten di bawah kerajaan Pajang seperti itu. Nah, setelah Ki Ageng wafat ini, dia pastinya tentunya digantikan oleh anaknya, yaitu Sutowijoyo seperti itu. Nah, Sutowijoyo ini kemudian menjabat sebagai raja pertama dari kerajaan Mataram Islam. Ya, next. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pola Jawa perkotaan dalam membentuk kerajaan Islam. Ya, setelah penulis menganalisis atau pemakalan menganalisis ini menemukan persamaan. Ya, kesamaannya yaitu latar belakang dalam pendirian kerajaan Pajang dan Mataram Islam. Keduanya ini berdiri karena adanya perebutan kekuasaan, di mana kerajaan Pajang dan Mataram Islam ini masih, jika diurutkan sampai ke atas, ini masih ada keturunan dari raja-raja di Majapahit. Munculnya pola Jawa perkotaan ini dapat dimaknai dengan pemindahan kekuasaan kerajaan Islam dari pesisir menuju ke perkotaan atau pedalaman, yaitu berpindahnya dari kerajaan Demak ke kerajaan Pajang, di mana kerajaan Demak yang terakhir yaitu Arya Panangsang kemudian pindah ke Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Nah, bergesernya kerajaan dari pesisir menuju ke perkotaan tentunya menyebabkan bergesernya Islam yang adaptif ke Islam yang sinkretis. Nah, sinkretis ini merupakan percampuran antara Islam dengan unsur-unsur lokal atau Jawa dalam cara yang tidak genuine dan sedikit agak dipaksakan. Nah, untuk lebih lanjut silakan bisa dibaca di makalah sendiri. Kemudian adanya pergeseran itu tadi juga memunculkan yang namanya tradisi dialog, di mana tradisi dialog ini nantinya akan menimbulkan pertentangan antara tradisi Islam yang berpusat di keraton dan tradisi keagamaan Islam di luar keraton yang membentuk model tersendiri, yaitu tradisi Islam Jawa. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita membahas terakhir adalah tentang ibroh setelah mempelajari materi. Jadi ibroh yang bisa kita ambil sebagai seorang guru adalah bahwasannya sebagai seorang guru di zaman sekarang harus bisa mengintegrasikan atau memadukan antara suatu keilmuan dengan bidang keilmuan lain, sehingga nanti bisa memperoleh suatu pemahaman yang lebih mendalam yang nantinya diajarkan pada peserta didik dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik di masa yang akan datang nantinya. Nah, dalam pengambilan ibroh ini penulis menganalogikan bahwasanya menganalogikan sinkretisme atau sinkretisasi dengan integrasi keilmuan. Karena dalam istilah keduanya ini terdapat yang namanya makna perpaduan, di mana sinkretisme ini merupakan perpaduan antara satu budaya dengan budaya lain, dan integrasi keilmuan berarti bisa dimaknai juga dengan perpaduan antara satu keilmuan dengan keilmuan yang lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, ini tampilan daftar pustaka. Baik, akan saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan ataupun menonton video PowerPoint dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.